mendapatkan SMA negeri Jangan 1 sombong-sombong, nanti Vita sombong ya. Enggak, insya Allah enggak. Ingat tuh. Enggak. bilang orang sombong-sombong nanti Vitanya sombong. Betul. Kalau yang dipilih formasi kemarin yang lulus sekarang ini, itu peluangnya ada banyak, kotanya ada kan? Dibilang peluang ada atau enggak, itu mungkin keberuntungan kali ya Pak ya. Jadi dari milih formasi, ini tips untuk yang milih formasi ya. Kalau untuk saya pribadi, awalnya saya nggak mengenal sama sekali daerah yang saya daftarkan itu. Saya sebenarnya nggak tahu itu di mana sih gitu. Jadi karena ketidaktahuan saya daerah pilihan saya tersebut, saya berpikir mungkin gara-gara daerah ini tidak dikenal, mungkin nanti banyak orang yang nggak mau milih di situ. Saya mikirnya seperti itu awalnya. Dan pasti tanya solusi juga dari saudara-saudara, orang tua tentunya, teman-teman, bagaimana kira-kira saya milih sini, apa yang harus saya lakukan nantinya. Dan alhamdulillah saya mendapatkan gambaran dari om saya, katanya kalau bisa ngambilnya yang memang tempat yang belum kita tahu lah, jadi istilahnya peluangnya banyak, kata beliau seperti itu. Akhirnya saya pilih, dan itu awal mula saya milih di SMA Negeri 1 Bangun Purba di Rokan Hulu. Jadi sekarang yang lulus itu tujuannya memang ke sana? Iya. Dari awal pendaftaran kita kan bisa milih tempat langsung nih Pak. Nah, jadi kalau udah lulus ya harus mengikuti apa yang kita pilih awal. Berarti kalau sekarang udah lulus berarti syukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sekarang kan ada yang tinggal nih, satu lagi. Vitanya lulus balik kampung. Suaminya gimana gitu? Nah. Sebenarnya kami menikah itu harusnya di 2019 harusnya. Tapi saya menunda, mungkin bukan menunda ya. Saya berpikir untuk fokus dulu untuk belajar gitu, untuk CPNS. Karena sebentar lagi akan ujian untuk tahap kedua. Jadi saya memikirkan gimana kalau kita tunda dulu untuk sementara, fokus dulu ke ujian. Nah, jadi nanti lulus atau enggaknya itu nanti kita pikirkan ke depan gitu. Dan alhamdulillah Abang setuju. Jadi akhirnya kami menunda sementara untuk menikah di tahun 2019 dan menikah di tahun 2020. Masa pandemi ya? Dan masa pandemi. Dan alhamdulillah juga mungkin ini rezeki karena saya menikah. Akhirnya abang pun mengatakan sebaiknya kita, karena ujian SKB-nya itu belum ditunda terus sampai masa pandemi, gimana kalau kita lanjutkan niat kita yang di awal, katanya mungkin rezekinya terbuka setelah menikah. Jadi akhirnya kami memutuskan untuk tetap menikah, tepatnya tanggal 5 Juni 56/2020 2020 ya? Ya. 56/2020 ya. Dan Pas. alhamdulillahnya itu informasi tentang CPNS awalnya tidak ada yang jelas. Karena kapan nih SKB, nggak ada kejelasan, panitia pun nggak bisa bilang karena masih masa pandemi, jadi ditunggu aja informasinya. Akhirnya setelah menikah, informasi itu langsung terbuka. Jadi mulai lagi ujian SKB sudah ditetapkan. Setelah itu Ada peluang, kenapa tidak diambilkan gitu? Iya, betul. Akhirnya terbukalah info untuk SKB yang kedua. Berkat doa, mungkin berkat dari orang tua, berkat doa dari suami, keluarga semua, teman-teman. Akhirnya saya mendapatkan peringkat pertama dari 6 saingan saya. Dan saingan saya yang paling berat itu satu orang, saya cari tahu informasinya, dia sudah sekitar udah masuk udah S2. Tapi saya nggak tahu dia punya cerdik atau enggak. Itu kemarin juga bingung, bimbang, dan galau juga. Karena kalau misalkan dia punya cerdik, otomatis bisa jadi kejadian yang di tahun sebelumnya terjadi. Mungkin dia yang akan lulus. Nah, jadi alhamdulillah mungkin berkat dari doa semuanya, dia tidak memiliki cerdik dan nilai saya lebih tinggi dari dia. Dan dia peringkat ke-2 kalau nggak salah itu. Jadi berdasarkan nilai-nilai itu, berdasarkan kota, itulah prestasi dan juga rezeki ya kan. Iya. Terus kita ini kemarin kan nggak salah udah dengar udah keluar SK, itu gimana tuh? Ya. Berarti besok ninggalkan sekolah ini lagi. Nah, ninggalkan sekolah ini kan kalau di hati emang naruhnya di sini.
sekarang kan mau pergi, gimana rasanya kalau meninggalkan SMA 1 gitu? Kalau ditanya bagaimana perasaannya, tentu Ya. sedih ya. Ya, Karena ada. awal mulanya saya rasa perkembangan perjuangan saya dimulai dari sini. Ya, Betul. ya. Eh, Hmm. meninggalkan semua yang sudah saya dapat, pengalaman saya dapat dari sini, itu sangat sangat memberatkan bagi saya. Tapi nah, ini kan ya. kehidupan ke depannya. Ya, saya harus melanjutkan Ya. perjuangan saya Yang baru ya. menjadi abdi negara Ya. di tempat yang baru, karena saya harus mengikuti aturan atau prosedurnya, Ya. harus mengabdi di sana. Mungkin bukan di tempat ini, tapi perjuangannya masih tetap perjuangan yang sama. Iya. Nah, jadi mungkin untuk guru-guru di SMA Negeri 1 Tualang, Ya. terus untuk kepala sekolah, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah memberikan saya waktu untuk bergabung di sini, mengenal lingkungan SMA Negeri 1 Tualang, dan juga guru-guru di sini sangat membantu saya lah, intinya dari awal saya tidak tahu menjadi tahu. Ya. Kemudian pengalaman yang awalnya saya sama sekali tidak pernah merasakan itu, dan sekarang saya merasakannya. Jadi kesan-kesannya udah ya untuk guru-guru yang udah disampaikan. Satu lagi Vita, pertanyaan paling terakhir ini, kesan-kesan untuk siswa, silakan Bu Vita. Oke. Sebelum saya memberikan kesan dan pesan untuk anak-anak didik saya di sini, saya ingin mengatakan satu hal. Selama saya mengajar siswa-siswi di SMA Negeri 1 Tualang, inilah yang banyak membelajarkan saya. Ya. Khususnya Yang udah tamat. yang udah tamat juga. Saya di sini belajar menjadi pembina keputrian, kemudian rohis, juga pembina tahfiz. Ya, banyak pengalaman baru yang saya rasakan. Tentunya yang juga membelajarkan saya. Yang awalnya saya belajar tahfiznya biasa aja, karena ditunjuk jadi pembina, otomatis saya harus belajar bagaimana supaya membina anak lebih baik lagi. Jadi tips untuk anak-anak, atau pesan lah untuk anak-anak semuanya, Ibu berharap kalian semua kelak menjadi anak yang sukses. Rajinlah belajar, dan tidak ada hasil yang kalian dapatkan kalau tidak dengan usaha yang keras. Ya, untuk alumni juga semangat kuliahnya, apalagi sekarang di masa Covid, ada yang bilang alumni Covid ya, perginya hilang gitu aja. Jadi COVID. sekarang pun Bu, kami banyak yang curhat juga ke saya, Pak. Bu, kami kuliah tapi kayak nggak berasa kuliah. Ada juga yang bilang seperti itu. Nggak apa-apa, Nak. Itu proses. Itu alumni kita. COVID apa tamatan COVID? Alumni COVID sama tamatan COVID. Oh, tamatan masa COVID. Oh, iya. Ini menarik nih. Jadi untuk itu pesan Ibu, semangatlah selalu belajar, ingat perjuangan, ingat orang tua, ingat Tuhan atau Allah Subhanahu Wa Taala, ya, karena semua itu harus dijalani dengan ikhlas. Ibu yakin kalian pasti akan menjadi anak yang sukses jika kalian mau berusaha dan diiringi dengan doa. Mungkin itu aja pesan dan kesan untuk Ananda semuanya. Terakhir, silakan diucapkan selamat tinggalnya untuk SMA 1. Ini yang paling berat nih. Enggak paling berat sih, enggak paling berat. Penting kita jalani aja gitu kan. Komunikasi, silaturahmi kan masih tetap terjaga walaupun melalui media sosial. Ucapan untuk SMA Negeri 1 Tualang, selamat tinggal. Ini sebenarnya awal perjuangan saya pribadi. Silakan ngomong aja. Apa? Kita sambil canda aja kok ya. Ya, tetap doakan saya dimanapun saya berada, tetap bimbing saya, tetap tegur saya mungkin berjumpa di suatu tempat, jangan sombong-sombong. Dan saya juga akan pasti selalu mendoakan SMA Negeri 1 Jangan Tualang. sombong-sombong, nanti kita sombong ya. Enggak, insyaallah enggak. Ingat tuh. Enggak. bilang orang sombong-sombong, nanti vitanya sombong gitu. Apa yang harus kita sombongkan di dunia ini, Pak? Betul lah, ya. Enggak ada yang kita sombongkan, Ya, kita hanya betul. sebutir debu di dunia ini, Pak. Ya. Jadi CPNS sebenarnya bukan apa-apa bagi saya, bukan apa ya, istilahnya kata orang nanti CPNS jadi kaya gitu. Enggak, sebenarnya enggak. Inilah awal perjuangan amanah yang harus dijalankan lebih dari sebelumnya. Awalnya mungkin honorer, masih belajar, masih ngajar, masih nggak semangat.
Nah, tapi sekarang harus kadang lebih semangat kadang lagi. rezeki itu beda-beda ya. Iya, betul. Ada yang honornya 3 tahun langsung PNS, bahkan ada honornya yang 50 tahun PNS. Itu rezeki itu nggak kemana-mana, yang penting tetap usaha, tetap kejar, dan bukan jadi satu patokan impian yang satu, itu aja Rezeki, kuncinya. jodoh, Ya. ajal itu Ya. nggak ada yang tahu satupun. Oke. Jadi tetap jalani yang terbaik ke depannya. Jangan sampai lebih buruk dari sebelumnya. Harus dijalani lebih baik ke depannya. Untuk SMA Negeri 1 Tualang selalu berjaya. Kami doakan semoga tetap terus berkembang, apalagi dengan multimedia yang bagus di Amin, zaman pandemi. amin, Ya, saya ya. doakan semakin berkembang, dan juga doakan saya bisa berkembang di sekolah yang baru. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman, Ananda, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya yang melihat. See you next time, dan assalamualaikum.